Assalamualaikum teman-teman semua. Alhamdulillah ya, kita bisa berjumpa kembali bersama Al, Medina, dan Meka. Oh iya teman-teman, insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Wah senangnya. Oleh karena itu, hari ini aku akan mengajak teman-teman mengikuti kajian bersama Kak Agung Tio dengan tema Ramadan tiba, anak soleh siap berpuasa. Yuk kita ikuti bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sehingga pada malam hari ini ini pagi, siang, sore atau malam? Yang jawab malam cung, hidungnya mancung. Yang jawab siang cung, oh satu orang. Yang jawab pagi cung, ada lagi dua yang jawab pagi. Yang bilang hari ini sore, Masya Allah, berarti hari ini sore. Sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Adik-adik, sholawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah, zaman dimana orang-orang menyembah patung, sampai akhirnya kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik adik-adikku yang soleh dan solehah, coba sebelum Kagung mulai, seperti biasa Kagung mau cek sound dulu nih. Yang laki-laki, yang pakai peci, yang gak pakai peci. Nanti kalau dibilang anak soleh bilangnya apa? Siap. Coba, anak soleh siap 70. Nah, kalau yang akhwat, coba kalau misalnya Kagung bilang anak solihah, nanti kalian bareng-bareng bilang siap ya. Anak solihah 71. Anak soleh 85. Anak solihah 86. Terserah Kagung ya, kan Kagung yang kasih nilai. Baik, Kagung melihat di sini anak laki-laki banyak, anak perempuan sedikit. Jadi suara anak perempuannya walaupun terdengar ramai, karena mereka itu sedikit ya, jadi Kagung berikan nilai lebih. Baik, kita biar dapat 100 dan biar semangat, coba Kagung gabungkan suara kita. Anak soli. Belum. Baik, yuk, bareng-bareng kita ucapkan 1, 2, 3. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Baik adik-adik, alhamdulillah, Masya Allah. Yuk, sekarang kita akan membahas tentang apa? Ramadan. Tentang Ramadan. Biasanya di bulan Ramadan itu ada apa sih adik-adik? Keutamaan. Ada apa? Keutamaan. Ada keutamaan, betul. Ada apa lagi? Kemuliaan. Ada puasa. Nih adik-adik, Kagung mau kasih tahu. Kalian tahu nggak tentang hari ulang tahun? Tahu tentang hari ulang tahun? Kira-kira masih ada nggak yang ngerayain ulang tahun? Ada? Alhamdulillah tidak ada. Adik-adik, kira-kira kalau kita bertambah umurnya, itu tandanya kita makin lama hidupnya atau makin cepat mati? Makin cepat mati. Kira-kira kita itu makin tua atau makin muda? Makin tua. Tandanya umurnya bertambah atau berkurang? Sebenarnya berkurang. Karena semakin bertambahnya umur, berarti usia kita di dunia ini makin berkurang. Tandanya udah mau mati, udah mau meninggoy. Ya.
Nah, yang Kak Agung bingungkan di sini adalah kenapa kok sebagian di antara kaum muslimin ada yang masih merayakan ulang tahun? Padahal kan umurnya berkurang ya. Kalau umurnya berkurang kan tandanya udah mau mendekati kematian ya. Seolah-olah mereka merayakan. Seharusnya nggak begitu adik-adik. Seharusnya semakin bertambah umur kita, yang tadinya mungkin anak TK, ada di sini yang anak TK? Ada yang anak TK? Masya Allah, banyak yang anak TK ya. Anak TK mungkin waktu puasa di tahun kemarin, puasanya masih setengah hari, betul? Puasanya batalnya ketika zuhur, betul? Betul. Nah, ketika bertambah umur dari anak TK menjadi anak kelas 1 SD, maka harusnya dia bertambah ketaatannya. Jadi kalau Islam itu adik-adik, semakin bertambah umur, maka harus semakin bertambah ibadahnya. Yang tadinya TK kalau waktunya zuhur udah berbuka, nanti masuk SD kelas 1 sampai asar atau sampai maghrib. Ada nggak di sini yang kalau kelas 1 sampai maghrib? Coba, yang kelas 1 SD sudah sampai full puasanya, ada? Coba Kak Agung mau hitung, 1, 2, 3, 4, 10. 10 aja ya. Nah, masih TK, tapi kamu puasanya udah full. Masya Allah, ini lebih keren lagi adik-adik ya. Masih puasa, masih TK, tapi puasanya sampai full ya. Baik adik-adik, begitulah seharusnya Islam. Jadi semakin bertambahnya umur, semakin banyak beribadah. Yang tadi mungkin sholatnya Allahu Akbar, masih nengok kanan kiri, ciluk, bah. Masih suka injek-injek kaki temennya, nggak kena, nggak kena, nggak kena. Temen sebelahnya, geser. Ya. Maka ketika bertambah umurnya jadi anak DS, SD Kak Agung. Oh SD. Jadi anak SD, maka sholatnya harus semakin serius. Pandangannya ke tempat sujud. Kemudian nggak boleh bercanda. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang apa sih yang kita lakukan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adik-adik memiliki 3 nama. Ini Kak Agung sebutkan 3 dulu ya. Bulan Ramadan ada berapa nama? Ada lebih dari 3. Tapi Kak Agung akan sebutkan 3. Yang pertama namanya adalah Syahrus Siyam. Apa adik-adik? Syahrus Siyam. Apa artinya Syahrus Siyam? Syahrus Siyam itu artinya bulan puasa. Namanya apa? Syahrus Siyam. Yang kedua, namanya adalah Syahrul Quran. Namanya apa adik-adik? Syahrul Quran. Apa artinya Syahrul Quran? Bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Syahrul Lailatul Qadar. Bulan malam Qadar. Di malam tersebut kalau ada orang ibadah baca Al-Quran, 1 hurufnya Allah kasih berapa pahala? 10. Kalau kalian baca di malam Qadar, di Lailatul Qadar, maka itu bacaan 1 hurufnya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? Kurang lebih setelah Kak Agung hitung ada 83 tahun. Bayangin, baca Al-Quran yang mungkin kalian cuma baru sempat ngantuk tidur. Ternyata bertepatan dengan malam Qadar. Maka bacaan bis itu baru bis lagi ya. Maka pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun. Baru mau niat bis gara-gara siangnya nggak tidur, gara-gara sorenya nggak tidur, pas malam-malam mau baca Quran malah ketiduran. Baik, itulah namanya bulan Ramadan. Ada berapa tadi Kak Agung sebutkan? Ada 3. Yang pertama Syahrus Siyam. Yang kedua Syahrul Qur. Yang ketiga Syahrul Lailatul
Qadar. Yang pertama nih syahrus siyam yang akan kita bahas. Biasanya diawali dengan setelah sholat isya ada namanya sholat tarawih. Ada sholat tarawih dan setelah selesai sholat tarawih biasanya imam mengumumkan, membacakan bacaan seperti ini. Nawaitu sauma godin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Di masjid kalian pernah dengar kayak gitu nggak? Nggak tahu. Kalau di rumah Kak Agung masjid-masjid seperti itu. Setelah tarawih maka mereka mengucapkan seperti itu. Apa artinya? Aku berniat berpuasa untuk hari esok. Adik-adik, coba Kak Agung tanya. Niat puasa itu nawaitu shauma godin, atau niat sholat usolli fardu subhi, atau niat berwudu nawaitul wudu'a. Ini ajarannya siapa? Ada nggak yang tahu ini ajaran siapa? Niat bacaan, niat-niat puasa ini ajaran siapa? Coba yang bisa tahu jawabannya Kak Agung kasih hadiah. Hadiahnya adalah botol yang udah kebuka. Tutupnya masuk adik-adik. Ini gimana ceritanya ini? Ya, coba siapa yang tahu? Siapa yang mengajarkan kalimat-kalimat atau ucapan-ucapan niat? Ada yang tahu? Rasulullah. Iya, salah. Ada lagi yang tahu? Allah. Iya, salah. Ada lagi yang tahu? Iya, angkat tangan doang. Ya, jawabannya ternyata ucapan-ucapan usolli fardu subhi, atau ucapan nawaitu shauma godin, atau ucapan nawaitul wudu'a, ini bukan dari Rasulullah. Rasulullah kalau mau sholat berdiri langsung Allahu Akbar tanpa mengucapkan apapun. Ini tandanya niat itu ada di dalam hati. Rasulullah kalau mau puasa biasanya puasa sunnah. Ketika siang hari Rasulullah dari pagi sampai siang belum makan, waktu duha, kemudian Rasulullah nanya ke Ibunda Aisyah, "Hai istriku, cie. Hai istriku, hari ini ada makanan nggak di rumah?" Kata istrinya apa? "Nggak ada makanan di rumah." Kemudian kata Rasulullah, "Ya udah kalau gitu aku berpuasa." Ngajarin niat doa nggak? Nawaitu shauma godin. Ngajarin nggak? Enggak. Nabi Muhammad tidak mengajarkannya. Abu Bakar sahabat terbaik tidak mengajarkannya. Umar bin Khattab yang luar biasa tidak mengajarkannya. Utsman bin Affan yang pemalu tidak pernah mengajarkannya. Ali bin Abi Thalib tidak pernah mengajarkannya. Terus siapa Kak Agung yang ngajarin ya? Aku dari SD dulu aku sering banget diajarin niat. Ya, jawabannya niat-niat ini yang mengajarkannya adalah ulama-ulama di Mesir. Nah sekarang kalau Kak Agung tanya nih adik-adik, kira-kira kita mau milih ngikutin Nabi Muhammad atau ulama-ulama yang ada di Mesir? Nah begitu, karena seluruh ibadah itu sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalian gak usah niat nih, Kak Agung aku mau puasa tapi gak hafal niatnya. Ya gak apa-apa, karena Nabi Muhammad tidak pernah melafazkan niat. Oke adik-adik, sekarang pertanyaan. Kak Agung mau minum nih, kira-kira niat dulu atau mau minum dulu? Niat dulu. Kak Agung mau nenggak nih, nenggak namanya ya. Kira-kira niat dulu atau udah nenggak dulu? Niat dulu, karena segala sesuatu sudah ada niatnya. Nah seperti itu ya. Baik, anak soleh. Itu ngapain yang solihah ikut siap? Anak solihah. Anak solihah. Baik, jadi yang pertama niat itu ada di dalam hati. Kemudian ketika masih gelap, tiba-tiba Umi ngebangunin Dek,
bangun. Umi, belum azan. Tidur lagi. Dikicretin air biar seger. Cur, cur, cur. Dek, bangun. Umi, hujan. Hujan. Masih tidur. Diguyur pakai air sebotol. Cur. Dek, bangun. Umi, banjir. Banjir. Dari Hong Kong. Umi kebanjiran, Umi. Bangun. Umi kan belum azan subuh kok udah dibangunin. Kita hendak melaksanakan sahur. Apa itu sahur adik-adik? Sahur itu adalah mamam. Apa itu mamam? Makan. Dan mimi. Mimi itu apa? Minum. Sebelum azan subuh. Kenapa sih kok kita disuruh sahur? Yang pertama, biar enggak lemas, biar enggak terlalu haus. Yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW apa? Bersahurlah kalian. Kita disuruh sahur adik-adik. Untuk apa? Kata Nabi, sesungguhnya orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, mereka juga puasa. Mereka berpuasa tapi tidak sahur. Nah, kita orang Islam disuruh berpuasa dan disuruh sahur. Kagum. Iya. Aku. Iya. Aku. Iya, aku. Aku kalau bangun udah jam 8. Boleh sahur nggak? Sahur apa jam 8? Sahur itu sebelum azan subuh. Nah, pertanyaannya adik-adik, kalau adik-adik ada yang malam-malam tiba-tiba, Alalala. kenapa? Kebelet pipis. Pas kalian kebelet pipis tengah malam, ke kamar mandi, setelah ke kamar mandi, aku mau sahur, jam 12 malam mau sahur. Akhirnya dia makan. Kira-kira itu makan sahur bukan? Bukan. Apa namanya? Makan malam. Nah, 100 buat Kak Agung. Ya, itu namanya makan malam. Kalau sahur itu sebelum azan subuh, mendekati azan subuh. Kurang lebih setengah jam sebelum azan subuh. Kita lihat Rasulullah itu sahurnya adik-adik. Beliau sahur, setelah sahur antara sekitar 15 sampai 20 menit baru kemudian azan sholat subuh. Inilah sahur terbaik. Ya, jadi sahur terbaik itu mendekati azan subuh. Kemudian, nih yang sering Kak Agung dengar juga di masjid-masjid. Dan biasanya dulu waktu Kak Agung kecil, Kak Agung dibilangin begini. Biasanya di masjid suka diumumin sebelum azan subuh. Imsak. Biasanya kalian pernah dapat nggak selembaran kertas yang ada tulisannya jadwal imsak, jadwal sholat subuh, jadwal sholat zuhur? Pernah dapat nggak di masjid-masjid? Nah, itu ada tulisan jadwal imsak. Pertanyaannya adalah, apakah ketika sudah imsak kita tidak boleh makan dan minum? Coba, kalau udah imsak masih boleh makan dan minum tidak? Yang bilang boleh angkat tangan. Kalau sudah imsak boleh makan minum nggak? Coba, yang boleh angkat tangan. Yang boleh angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 10. Ya, yang bilang kalau udah imsak tandanya nggak boleh makan dan minum, cung, hidungnya mancung. 1, 2, 3, langsung dipegangin hidungnya. Ya, 1, 2, 3, 10 juga. Waduh, jawabannya apa? Kalau sudah imsak masih boleh makan dan minum. Yang bikin gak boleh makan dan minum itu bukan imsak, tapi kalau sudah mendengar azan subuh. Azan apa? Subuh, ya. Nah, setelah azan subuh, Masya Allah adik-adik ya, akhirnya kita mulai berpuasa. Berpuasa biasanya itu paling haus, rasanya paling lapar itu sekitar jam 7 sampai jam 12.
Itu ujiannya besar banget adik-adik. Rasanya apalagi kalau di hari-hari pertama bulan puasa. Aduh, kok pagi ini aku lapar banget ya. Tiba-tiba kalian gak sadar buka tutup nasi. Ciluk. Ba. Wah, gorengan. Dimakanlah gorengan. Set. Ah, kurang enak tanpa cabe. Kalian makan cabenya juga. Ah, ada saus, dicocolin saus. Loh kok kayaknya aku hari ini lapar banget ya. Aduh seret, minum buka kulkas. Pas buka kulkas mau minum, kayaknya ada yang aneh nih. Aha, aku lagi puasa. Ternyata dia lupa nih adik-adik makan gorengan berminyak. Udah pakai cabe, pakai saus kepedesan. Terus dia baru inget kalau dia lagi puasa. Kira-kira dia batal nggak puasanya? Dia lupa udah makan gorengan, udah makan cabe. Batal nggak puasanya? Jawaban yang bilang batal cung, hidungnya mancung. Yang bilang nggak batal cung. Masya Allah. Jawabannya apa? Kalau lupa tidak batal. Kalian mau minum air segalon, sekolah merenang, kalau muat ya, maka tidak batal. Kalau lupa, Ya Allah, tadi gorengannya berminyak. Pedes abis makan cabe. Minum ya Allah. Tinggal minum. ya kasihan dia udah kepedesan, udah makan gorengannya seret lagi berminyak gitu ya. Ya Allah, kok ingetnya sebelum aku minum sih? Boleh nggak aku minum? Boleh nggak dia minum? Ya Allah dikit aja ya Allah. Aduh udah inget lagi. Kalau dia akhirnya minum aja lah dikit lah. Kelek. Terus kalau dia minum akhirnya puasanya boleh lanjut atau sudah batal? Nah kalau dia sudah ingat, maka kalau dia lanjutin minum puasanya batal. Ya Allah seret ya Allah. Ya Allah pedes. Terus gimana dong? Ya lanjutin puasanya ya. Nah adik-adik, kalau kalian lupa ketika berpuasa, lupa minum atau lupa makan, itu tandanya kalian sedang diberikan rezeki oleh Allah. Tandanya ya udah nggak apa-apa, alhamdulillah dapat makanan ya. Walaupun ujung-ujungnya kepedesan. Aduh lupa minum lagi. Ya, baik. Anak soleh, solihah, anak solihah. Nah, kemudian akhirnya kita berpuasa. Nah, puasa ini ada beberapa yang Kak Agung ingin kasih tahu kalian tentang pembatal-pembatal puasa. Apa saja sih Kak Agung pembatal-pembatal puasa? Apakah kalau kentut puasanya batal? Puasanya batal tidak? Apakah kalau pipis puasanya batal? Apakah kalau tidur puasanya batal? Apakah kalau ngupil puasanya batal? Ya, jawabannya kita lihat. Ya, yang pertama, aduh Kak Agung lupa teks lagi. Ya, yang pertama, kalau kita puasa diantaranya yang membatalkannya apa? Yang pertama membatalkan puasa adalah kalau makan dan minum dengan sengaja. Auto itu batal. Ya, langsung batal. Walaupun secuil Kak Agung. Iya, walaupun secuil. Misalnya ya, kalian mau nyobain nih risol, cobain dikit ambil serpihannya gitu kan. Oh, kriuk. Maka batal, ditelan lagi ya. Nah, itu sudah batal. Kalau minum, walaupun setetes kalian telan, batal tidak? Batal. Yang pertama, batal puasa seseorang jika kita makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, apa nih adik-adik yang kedua? Masya Allah, 100 buat Kak Agung. Ya, yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Maksudnya gimana? Mungkin dia pengen dilihat sama uminya, lemes, lagi sakit, pengennya nggak puasa. Akhirnya apa? Padahal dia nggak sakit. Akhirnya dia muntah dengan sengaja. Gimana Kak Agung? Apakah oe gitu? Enggak oe, emangnya suruh bayi oe. Ya,
dia memasukkan tangannya sampai dalam, sampai ujung leher. Alalalala. Habis itu dia enak, lalu kemudian muntah. Adek, kamu kenapa? Aku, Kenapa? kenapa? Aku mulu perasaan ya. Aku sakit, Umi. Aku sakit, mau meninggoy. Mau meninggoy. Masa muntah doang meninggoy? Ya. Nah, akhirnya uminya kasihan. Ya udah, kamu gak usah puasa dulu ya. Maka puasanya sudah maka nggak boleh kalian masukin tangan ke dalam mulut ya, ngempeng gitu ya. Misalnya mungkin ada kalian yang masih suka ngempengin jari nggak? Gitu ya. Kalau lagi puasa udah nggak boleh adik-adik ya. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, kan tadi kan muntah dengan sengaja. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah niat berbuka puasa. Kalian bilang dalam hati nih, nanti kalau Abi pulang bawa makanan, aku batalin puasa. Kalian bilangnya dari subuh. Maka itu kalian dari subuh sudah batal puasanya. Wah, bahaya dong. Iya, bahaya. Maka dari itu adik-adik, jangan sekali-kali kita meniatkan untuk batal puasa. Ternyata nyampai asar ditungguin abinya nggak pulang-pulang. Giliran pulang nggak bawa makanan, udah puasanya batal, nggak dapat makanan pula ya. Nah, maka hagialah. Maka kita tidak boleh berniat membatalkan puasa. Oke, itu yang ketiga. Sampai 3 aja ya. Jadi yang pertama apa? Makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, berniat membatalkan puasa. Baru niat aja udah auto batal adik-adik. Nggak perlu kalian nungguin sore, nggak perlu nungguin siang. Kalau niatnya dari pagi, aku mau batalin kalau siang-siang aku lapar, itu udah batal. Ya. Nah, maka nggak boleh berniat atau mengucapkan ingin membatalkan puasa. Kemudian, nih, Kak Agung sering banget dapet mitos-mitos tentang pembatal puasa. Ya, ada yang bilang, Kak Agung, sikat gigi ketika puasa batal tidak? Coba Kak Agung mau tanya, anak muda, sikat gigi ketika berpuasa batal tidak? Batal? Masya Allah. Banyak orang-orang salah mengira adik-adik. Padahal Nabi Muhammad SAW itu beliau bersiwak. Tahu siwak? Siwak itu seperti batang pohon, tapi bukan yang segede gini ya. Segede gini gimana masukinya? Ya, batang pohon kecil gitu ya. Nah, itu gunanya apa? Untuk sikat gigi. Dan itu ada aromanya. Dan itu ada rasanya. Ini menandakan ketika Rasulullah puasa, beliau bersiwak. Tandanya kita boleh bersikat gigi. Yang penting apa? Jangan sampai kalian telan odolnya. Pas kalian sikat gigi, manis. Odolnya kan kodomo gitu ya. Atau kodomo? Ya, kodomo, teman baikku. Ya, tahu? Akhirnya kalian, kok manis ya? Rasa jeruk. Iya. Lagi. Kata Kak Agung sikat gigi nggak batal, telan aja. Maka kalau dia telan, tandanya sudah batal. Sengaja banget ditelan ya. Nah, jadi coba kalau puasa kita sikat gigi batal tidak? Tidak batal. Kemudian yang kedua, ada yang bilang biasanya ibu-ibu nih adik-adik. Iya, biasanya ibu-ibu bilang begini, Dek, jangan nangis. Anaknya lagi nangis ternyata. Dek, jangan nangis. Kenapa, Umi? Nanti puasamu batal. Iya, aku nggak nangis. Iya, bagus. Apakah kalau kita menangis puasa kita batal?
Batal adik-adik. Kalau air matanya merembes, lalu kita sedot-sedot, lalu kemudian ingusnya beler, lalu kita jilat-jilat. Coba tebak-tebakan, apa rasanya ingus? Berarti pernah ngerasain ya, jilat-jilat ingus ya. Nah, dimakan, waduh. Ya, maka ketika kita puasa jangan makan ingus, jangan minum air mata, nanti membatalkan puasa. Tapi kalau misalnya cuma nangis biasa, batal nggak puasanya? Nangis biasa sedih, ternyata apa? Lagi mau main, ternyata hujan, dia sedih. Aku nggak bisa main. Kira-kira batal nggak puasanya? Tidak ya. Kalau nangis tidak membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, ada lagi nih adik-adik. Ini taktiknya emak-emak. Wih, taktiknya apa? Emak-emak. Biar anak-anaknya tidur. Anak-anaknya lagi main. Ibunya mau tidur, ayahnya mumpung libur, pengen tidur juga. Anaknya berisik, jurus tendangan halilintar, hiha, wow, berisik sana sini, lari sana sini. Aduh adek, jangan berisik, jangan teriak-teriak, nanti batal puasanya. Betul tidak? Kalau kita teriak-teriak puasanya batal, betul tidak? Waduh, ini sering banget ya, emak-emak kadang suka aneh-aneh. Ya, masa teriak-teriak batal? Ini di luar sana begitu adik-adik. Kadang suka ngomongin kita, biar kitanya itu puasanya anteng, gak nangis. Tapi ternyata salah. Kalau teriak-teriak batal gak puasanya? Tidak. Tapi, kalau teriak-teriak itu bisa mengurangi pahala puasa. Orang lagi mau istirahat, kalian gangguin, mengganggu orang yang sedang berpuasa, itu bisa membatalkan, bisa mengurangi pahala puasa. Maka jangan sampai kita puasa, tapi malah ngegangguin orang. Jangan sampai kita lagi puasa, tapi malah ngisengin orang. Jadinya nanti pahala puasanya harusnya 100 jadi 80. Harusnya 100, ternyata 50. Nah ini puasanya, karena mungkin ketika dia puasa, dia nggak mau menuruti perintah orang tua. Karena ketika dia puasa, dia males-malesan untuk melaksanakan sholat. Maka harusnya nilai puasanya 100, jadi berkurang. Baik, anak soleh, solihah, anak solihah, sayap. Kemudian akhirnya kita berpuasa sampai siang, sampai sore, lalu sampai azan. Azan apa kita berbuka puasa? Azan maghrib. Apa sih Kak Agung maksain banget maghrib? Maghrib gitu ya. Azan apa? Maghrib. Maka kalau kalian sudah mendengar azan maghrib, langsung skui, siap-siap kita berbuka. Atau mungkin ada yang baru pulang dari bermain. Umi, udah azan maghrib, tapi aku lengket nih keringetan, mau mandi dulu ya. Jangan mandi dulu sebelum kita berbuka. Makan dulu, minum dulu, cemilan, 10, 11. Ya, makan dulu adik-adik. Itulah sunnah Nabi. Kalau berbuka harus bersegera. Jadi kalau udah azan maghrib jangan lama-lama, langsung buka. Kagum, aku mau berpuasa dan tidak berbuka. Aku mau pahalanya banyak Kagum. Wah, boleh nggak puasa terus dia nggak mau buka puasa? Biar pahalanya banyak. Jadi dari subuh sampai subuh lagi nggak berbuka puasa. Boleh nggak? Ini pernah dibantah sama Nabi. Siapa tadi yang ngomong akan berpuasa dan dia nggak akan berbuka? Sedangkan aku berpuasa dan aku berbuka.
Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan golonganku. Kalau ada orang yang dia puasa, tapi puasanya nggak mau buka, tandanya dia bukan ngikutin Nabi. Ngikutin siapa? Nggak tahu ngikutin siapa ya. Nah, padahal beribadah itu harus mengikuti Nabi. Baik. Nah, sekarang Kak Agung mau ajarin kalian tata cara berbuka puasa. Oke, pertama, biasanya di masjid-masjid setelah azan maghrib ada yang berdoa Allahumma laka sumtu. Di TV-TV, di RCTI, oke. Di SCTV, satu untuk semua. Di RTV, nggak tahu. Ya, di macam-macam nama-nama TV net gitu ya. Biasanya ada tuh Upin Ipin, apalagi Riko. Mereka baca sama Allahumma laka sumtu wabika amantu wa ala rizkika aftortu birahmatika ya arhamar rohimin. Adik-adik, ini doa berbuka puasa betul tidak? Jawabannya ini doa berbuka puasa. Kak Agung, aku diajarin sama guruku doanya beda. Doanya yang begini. Zahabadzoma'u wa batalatil uruku wa tabatal ajru insya. Ini doa apa? Doa berbuka puasa. Terus mana yang benar Kak Agung? Nah, ternyata doa yang Allahumma laka sumtu ini hadisnya lemah. Apa itu hadis lemah? Bingung dia. Oke, Kak Agung daripada menjelaskan kayak gitu kalian bingung, sekarang Kak Agung akan menjelaskan cara yang paling mudah. Waduh. Ini gak ada yang kecemung. Oh enggak. Ini contoh ya adik-adik ya. Adik-adik tahu ini uang berapa? Pinter ya kalau uang ya. Padahal masih kecil anak TK. Kalau ini ada berapa? Ada 200.000. Coba yang anak TK cung angkat tangan. Mana anak TK? Coba anak TK ini uang berapa? Ya Allah kok pinter banget sih. Coba Kak Agung tanya, apa itu hadis doif? Krik. Hadis lemah. Hadis lemah itu artinya, tapi maksudnya bagaimana? Oke, nih Kak Agung kasih tahu. Beda dengan hadis palsu. Nah, anggap saja ini doa yang Allahumma laka sumtu, ya. Sebelah kiri kalian adalah doa Allahumma laka sumtu. Sebelah kanan kalian ini doa zahabadzoma'u dan seterusnya. Nah, lihat adik-adik. Ternyata sama-sama doa. Sama-sama untuk berbuka puasa. Tapi ternyata yang satu hadisnya lemah. Iya, dilecek. Nah, sekarang kalian pilih nih. Kalau kalian dikasih doa yang bagus sama doa yang kurang bagus, kira-kira pilihnya yang mana? Gak ada yang milih dua-duanya kan? Pilih yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Nah, begitu juga ya. Itu kan kalau uang. Begitu juga dengan doa. Kalau ada doa yang bagus, kenapa harus milih doa yang kurang bagus gitu ya adik-adik ya? Maka kita gunakan doa yang bagus. Nah, doa yang bagus itu caranya bukan doa dulu baru berbuka, tetapi berbuka dulu baru doa. Nih, Kak Agung kasih tahu caranya. Pertama, ketika kita mendengar azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru kalian dengar Allahu Akbar, itu udah boleh makan belum? Udah boleh minum belum? Boleh langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Baca doa. Baca doa sebelum minum. Bismillah. Lalu kita minum berapa kali neguknya? 3 kali. Pakai tangan kanan sambil
Duk, bismillah. Habis puasa. Masih haus? Minum lagi. Masih haus? Minum lagi. Kembung Kak Agungnya. Ya. Nah, kalau kerongkongannya sudah basah, tenggorokannya sudah hilang rasa hausnya, maka itu tandanya sudah berbuka. Habis minum kita berdoa. Doa apa? Doa berbuka puasa. Doanya gimana? Zahabaz zoma'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Apa artinya? Artinya telah hilang rasa haus, kerongkongan sudah basah. Tandanya kita udah minum belum? Udah. Berarti doa berbuka puasa yang benar minum dulu atau doa dulu? Doa dulu atau minum dulu? Minum dulu baru doa buka puasa. Jadi urutannya yang pertama mendengar azan maghrib. Jangan sampai kalian tidur dari zuhur, bangun-bangun asar, tapi gelap karena lagi mendung. Pas kalian ngedenger Allah, Wah, Umi, udah azan maghrib. kalian buka makanan, udah cemilan, cepuluh, ceblas. Kata uminya, Dek, itu baru sholat asar. Batal dong. Iya. Ya, maka pastikan yang kita dengar adalah azan maghrib ya. Jangan sampai salah ya. Kemudian setelah mendengar azan maghrib apa lagi? Baca bismillah. Yang selanjutnya apa? Kita minum. Habis minum baru doa buka puasa. Yuk bareng-bareng yang sudah hafal kita baca, yang belum hafal ikutin biar nanti jadi hafal. Baca 3 kali. 1, 2, 3. Zahabat zoma'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Sekali lagi. Zahabaz zoma'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Sekali lagi. Zahabaz zoma'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Sekali. Kagum, Iya. tadi katanya 3 kali. Emang tadi Kagum bilang 3 kali? Kalau gitu sekali lagi. Zahabaz zoma'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Artinya telah hilang rasa haus dan kerongkongan sudah basah. Semoga ada pahala yang ditetapkan jika Allah menghendaki. Baik, anak soleh, solihah, anak solihah. Kagum, Iya. aku masih kecil. Kata ibu guru, puasa itu wajib buat yang udah gede. Apakah benar? Apakah benar? Jawabannya iya benar. Puasa itu wajib bagi yang sudah balik. Apa itu balik adik-adik? Balik itu adalah kalau kita udah selesai ngaji, udah selesai sholat, udah selesai sekolah. Balik yuk, balik. Apakah itu artinya balik? Bukan itu yang dimaksud adik-adik ya. Yang balik di sini pakai ghain. Jadi bacanya baligh. Bacanya apa?
Huruf ghainnya ini harus istitolah. Aduh, nanti makin bingung kalian ya. Oke, intinya harus balik. Apa itu balik? Balik itu kalau laki-laki nih. Coba laki-laki, kalian terakhir ngompol pas kapan? Kalian terakhir coba anak TK masih ada yang ngompol nggak? Nggak ya? Alhamdulillah. Mungkin kalian dari TK udah nggak ngompol. Tiba-tiba kelas 6 bangun tidur, buka selimut, pas ngeliat celana. Alalalala. Basah. Nanti ketahuan Umi. Diomelin. Ya, kira-kira ngompol yang ini tandanya apa? Tandanya dia sudah balik. Bukan ngompol air pipis, tapi airnya kental. Makanya itu tandanya kalau dia sudah ngompol. Udah lama nggak ngompol, giliran udah gede kelas 6, udah kelas 5, udah SMP. Kok aku ngompol? Tandanya sudah balik. Sholatnya sudah harus makin benar. Puasanya harus sempurna. Nah, kalau perempuan gimana Kak Agung ciri-cirinya? Kalau perempuan nih, kalian, kalau perempuan nih kalian lagi mau ke kamar mandi misalnya. Pas lagi ke kamar mandi, pas lagi mau pipis. Kenapa? Ternyata dari bawah perutnya keluar darah. Lalu dia laporan ke Umi. Umi, Iya nak. aku minta maaf ya. Kenapa nak? Kenapa? Kenapa? Aku keluar darah. Dari mana keluar darah? Dari bawah perut. Terus gimana? Itu tandanya kalian haid. Haid itu adalah menandakan kalian sudah dewasa, sudah wajib sholat, sudah wajib berpuasa. Tapi Kak Agung, kita belum ada yang balik nih. Apakah kita tetap harus sholat? Apakah kita harus tetap puasa? Iya. Maka dari itu ayah dan bunda kita mengajarkan kita sholat dari kecil. Biar apa? Biar nanti kalau sudah besar tidak meninggalkan sholat. Ayah bunda kita ngajarin kita puasa dari kecil. Biar nanti ketika besar kita tidak meninggalkan puasa. Masih ingat kalau Kak Agung bilang bersiap? Kalau Kak Agung bilang bersiap, kalian jawab apa? Hap hap, hip hip, hup hup, hep hep, hop hop. Hap hip hup hep hop. Oke, coba tangannya dirapihin dulu. Anak soleh, soliha. Anak solihah. Bersiap, hap hap, hip hip, hup hup, hep hep, hop hop. Hap hip hup hep hop. Alhamdulillah. Baik, pertanyaannya adalah, sudah siap? Pertanyaannya adalah, kita berpuasa sejak azan apa sampai azan apa? Rapi. Hitungan ketiga, angkat tangan. 1, belum. 2, belum. 2 belum. Sampai 3. 1, yang rapi. 2, yang pandangannya ke depan. 3, Masya Allah. Itu yang siapa namanya, adiknya Abim? Siapa? Laras. Laras atau Raras? Laras. Ada mic lagi? Oh enggak. Boleh saya yang maju ke depan? Masya Allah. Nah, pertanyaannya Laras. Kita itu puasa dari azan apa sampai azan apa? Subuh sampai maghrib. Subuh sampai maghrib, betul? Kalau sudah azan subuh boleh makan tidak? Enggak atau tidak? Kan nanyanya tidak. Tidak. Iya, jawabannya betul.
Ini buat Laras. Mau yang ini atau yang itu? Kucing atau kuda? Kucing ya. Kucingnya yang kucing harimau atau kucing? Sama aja ya. Barakallahu fiik. Boleh duduk. 1, 2, 3. Masya Allah. Itu tuh yang angkat tangan paling belakang. Nah, Soliah maju ke depan. Sofia. Nih lihat nih kekuatan Kak Agung nih. Udah tahu. Huh. Tahu. Nama kamu pasti Sofia, betul? Betul. Wih, keren. Baik, pertanyaannya nih Soliha. Kan tadi kan ada orang nih, dia lagi puasa. Kemudian dia makan es krim. Dia inget, aduh aku lagi puasa nih. Habis itu dia makan lagi es krimnya. Batal nggak puasanya? Batal. Batal, betul? Betul. 100 buat Sofia. Mau yang mana? Dinosaurus atau My Little Pony? Mau yang mana? Unicorn? Ini? Yang mana? Oh, yang ini. Atau yang tank? Oh, kalau dikasih yang tank, hati anak laki-laki terluka. Oh, Kak Agung. Ya, ini buat kamu. Barakallahu fiik. Rapi. Pertanyaannya adalah, apakah kita batal puasanya jika kita menangis, jika kita teriak-teriak, jika kita tidak nurut sama orang tua? Apakah puasa kita batal? Rapi. Hitungan ketiga, angkat tangan. 1, 2, 3. Masya Allah, sini sayang, maju ke depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Abrizam. Abrizam. Oh, kalau kamu ini emang gak kenal. Abrizam. Kelas berapa sayang? Kamu kelas TK atau SD? TK. TKA atau TKC? TK apa? TKB. Oh, TKB. Sekolahnya di mana? Abuzar. Oh, Abuzar ya. Ini menandakan bahwasanya manusia itu tidak tahu sesuatu yang goib. Kalau ada orang main tebak-tebakan ya tebak-tebakan aja, tapi nggak boleh mengakui bahwasanya dia bisa mengetahui hal-hal goib ya. Nah, baik, pertanyaannya adalah, apakah kalau kita menangis, kalau kita berteriak-teriak, kalau nggak nurut sama orang tua, puasanya batal? Batal tidak puasanya? Tidak. Kata Abrizam tidak batal puasanya. Betul? Masya Allah. Abrizam boleh pilih hadiahnya. Rapi, boleh ambil sayang. Mau yang mana? Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah, siapa yang hari ini mencatat kajian? Siapa yang mencatat kajian? Ada? Gak ada. Aduh, ada nggak yang nyatat kajian? Ada? Mana? Wah, Masya Allah, kamu nyatet? Dikit-dikit. Masya Allah, tapi udah dapat hadiah ya. Berarti kita kasih ke yang belum. Siapa yang bisa menyebutkan 3 pembatal puasa yang tadi kita sudah pelajari? Rapi. 3 pembatal puasa yang tadi kita sudah pelajari. 1, 2. Adik-adik, Kak Agung mau tanya, kita kesini mau belajar atau mau dapat hadiah? Mau belajar. Kira-kira kalau adik-adik pulang gak dapat hadiah, nangis tidak? Marah tidak? Marah? Oh, padahal kita datang ke sini mau belajar, mau dapat pahala. Iya, kalau kita nggak dapat hadiah nggak apa-apa, karena sudah dapat pahala. Pertanyaan, sebutkan 3 hal yang dapat membatalkan puasa. Aduh, itu suaranya pakai toa ya. Sini sayang, maju ke depan. Masya Allah, udah angkat tangan sambil teriak ya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Kamu bingung jawabannya apa? Kalau ditanya assalamualaikum jawabnya waalaikumsalam. Salam. Coba diulangi. Assalamualaikum. Oke, waalaikum. Salam. Baik, pertanyaannya nama kamu siapa? Usman. Usman. Oh, Usman. Usman itu artinya apa? Enggak tahu. Pernah nanya Umi Abi enggak? Usman itu adalah sahabat Nabi. Coba sebutin sahabat Nabi selain Usman yang kamu kenal. Siapa? Muhammad. Muhammad itu nabi atau sahabat? Nabi. Nabi, betul? Betul. Sahabat Nabi itu diantaranya ada Usman. Terus ada siapa lagi? Aduh, kalau gitu kita ganti pertanyaan biar dia bisa ya. Kamu mau ini? Nah, pertanyaannya adalah ini gambar apa? Roket. Roket. Terus ini gambar apa nih? Nggak tahu. Nggak tahu, oke. Api. Api roket ya? Oke, karena dia bisa menjawab dia dapat hadiah. Boleh duduk sayang. Sisa satu. Soalnya rebutan. Boleh ikhwan, boleh akhwat. Pertanyaannya adalah kenapa kita disuruh berpuasa sedari kecil padahal kita belum balik? Rapi, hitungan ketiga angkat tangan 1, 2, 3. Masya Allah, maju. Pertanyaannya adalah, sudah siap menjawab pertanyaan? Sudah. Oke, pertanyaannya adalah kenapa sih kita masih kecil belum balik tapi disuruh berpuasa? Kenapa? Kalau sudah gede biar enggak meninggalkan puasa. Betul? Masya Allah, nanti dapat hadiah, oke? Barakallahu fiik ya. Nanti bilang sama uminya Al. Oh, dapat roket. Waduh, Masya Allah. Solihah, yang kerudung coklat sayang, maju ke depan. Nah, Masya Allah, ini mungil banget nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Aubli. Audri atau Aubli? Aubli. Yang bener yang mana nih? Audri ya? R ya? Aubli. Oh. Hah? Pakai B. Aubli. Baik, Aubli. Pertanyaannya adalah Aubli sudah belajar berpuasa belum? Sudah. Kamu kelas berapa? A2. Puasanya sampai zuhur atau sampai maghrib? Maghrib. Sampai maghrib. Masya Allah. Ini TK A2 sampai maghrib, betul? Kalau zuhur makan enggak? Enggak. Masya Allah. Umur kamu berapa? 5. Kalau kamu puasa lapar enggak? Enggak. Hebat. Kalau kita puasa lapar enggak? Kalau kamu puasa haus enggak? Krik. Baik, karena Aubli sudah belajar untuk berpuasa, Kak Agung berikan hadiah untuk Aubli. Barakallahu fiik, boleh duduk. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tentang berpuasa. Semoga yang puasanya kemarin baru sampai zuhur, tahun ini kita puasa sampai maghrib. Semoga yang kemarin puasanya masih batal-batal, semoga puasa tahun ini kita bisa tidak batal. Baik adik-adik, barakallahu fikum. Yuk kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.